Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu Pagi, diberikan Nisa. kesehatan. Ya, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita kembali di ruang tatap maya virtual kali ini. Salam serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, ya ini adalah kali ketiga ya kita bertemu ya di ruang tatap maya virtual. Baik, sebelum kita masuk, saya mau intermezzo dulu nih sambil membangkitkan semangat Bapak-Bapak lagi. Saya punya video brain gym. Bapak-bapak boleh nanti sambil mengikuti ya. Ya, Bu. Oke. Baik. Sudah nampak belum ya? Sudah. Bagus. Belum, Bu. Proses, Bu. Oh, masih proses. Sudah? Sudah. Sudah ya, Pak ya? Udah, Bu, muncul. Tidak usah berdiri, Bapak-bapak. Cukup tangannya saja. Kita brain gym dulu ya, sejenak. Biar lebih rileks lagi. Oke. Oke, tangannya Bapak-bapak. Oh. Ayo, kecepatan tangan, konsentrasi, kanan kirinya. Tak seimbang otak kita berarti. Susah jangan klik dari manisnya. Ayo gimana Bapak-bapak? Oke, sip. Oke, saya tekan dulu sebentar. Oke. Bagaimana? Sudah lebih rileks ya? Ya, Bu. Oke. Saya ada Mentimeter ini, Bapak-bapak. Sebentar, saya unggah ya ke Mentimeter, ke chatbox yang ada di sini. Coba. Yuk, coba dibuka Mentimeternya. Ada pertanyaan pertama, Pak. Sudah bisa masuk? Sudah. Oke, pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Silakan dijawab, Bapak-bapak. Wah, sudah ada yang masuk ini. Lelah. Saya share screen ya.
Wah, ini lelahnya kapital. Terlihat ya? Oke. Lelah, senang, tapi capek. Oke, sakit pinggang? Siapa ini? Oke, ya betul. Ya, Bapak-Bapak terima kasih atas respon yang telah diberikan. Ada yang lelah, ada yang sakit pinggang, ada yang senang tapi capek. Oke, ya itulah hidup ya Bapak-Bapak. Mudah-mudahan dengan kelelahan, dengan capek, dengan sakit pinggang yang Bapak-Bapak rasakan itu menjadi motivasi tersendiri, kemudian menjadi keberkahan untuk kita semua agar bisa memajukan pendidikan di Indonesia khususnya. Oke, baik. Oke, saya izin share screen materi ya Bapak. Sudah nampak ya? Oke, baik. Kalau kemarin kita membicarakan mengenai paradigma pembelajaran baru, kemudian filosofi pendidikan ya, ada dua tokoh yang kita angkat kemarin, yaitu Ki Hajar Dewantara dan Paul Freire ya, Bapak-Bapak ya. Oke, kemudian materi berikutnya adalah mengenai filosofi pelajar Pancasila ya. Nah, untuk yang sekarang yaitu mengenai karakteristik penyusunan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Tempola di pertemuan sebelumnya saya sempat menyinggung mengenai bagaimana Bapak-Bapak mendesain pembelajaran agar memenuhi semua karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Oke, nah pada pertemuan kali ini ada 5 item tujuan pembelajaran kita, yaitu mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran tersebut diperlukan. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda. Ketiga adalah menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Keempat adalah mengimplementasikan modul ajar berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau di kelas Bapak-Bapak. Dan yang kelima adalah menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba dan berani mengambil risiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kata kuncinya berarti pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berdiferensiasi itu apa ya? Makhluk apa itu ya diferensiasi ya? Karena selama ini kita kenal diferensiasi itu kan ada di pelajaran SMA di sosiologi ya, perbedaan. Nah, kalau di pembelajaran sendiri di khususnya kan Bapak-Bapak ini di SD ya penempatannya betul ya kalau tidak salah ya. Pak Putut kan kepala sekolah, kemudian ini ada Pak Novi dan Pak Sahlan, guru penggerak di sekolah Pak Putut ya Pak ya, dari SD Iya Bu, betul Bu. Ya, Sukamaju 01 ya Pak ya. Iya betul Bu. Oke, ya baik. Diferensi konten, proses, dan produk itu kata kuncinya. Saya mengulang ini saja nih. Tomlinson mengungkapkan bahwa pembelajaran diferensi adalah usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Jadi, menurut Bapak nih, Pak siapa ya? Pak Sahlan, kira-kira kebutuhan apa nih Pak yang harus kita penuhi di dalam pembelajaran Pak? Kebutuhan apa itu? Kebutuhan peserta didik Pak. Pak. Apa sarana? Sarana prasarana, kemudian penyediaan sapras ya Pak ya? Ya. Oke, sapras. Lalu apalagi Pak Novi?
Apa ya yang harus kita penuhi ya Pak ya? Apa ya? Kemauan apa? Apa Pak? Betul Pak, gaya belajar. Jadi di dalam Iya, kayak pembelajaran kita belajar. harus mengcover ya Pak ya, mengcover gaya belajar anak-anak ya Pak ya, peserta didik kita. Masih ingat Iya Bu, gaya gaya belajar? belajar anak-anak Bu. Betul Pak, gaya belajar tuh ada apa saja? Ada visual, ada Kinestetik, kinestetik, betul, ada auditori. auditori. Nah, betul. Ketiga gaya belajar ini harus terangkum di dalam rencana pembelajaran yang akan Bapak-bapak buat. Nah, Iya untuk Bu, anak betul Bu. yang untuk anak yang kinestetik itu kan dia harus bergerak, artinya bukan bandel ya Bapak-bapak ya. Anak kinestetik tidak bisa duduk anteng, 10 menit saja bisa anteng, wah itu sudah luar biasa sekali ya Pak Putut ya, yang pengalamannya sudah banyak di lapangan. Nah sekarang bagaimana cara mengcover gaya belajar, kemudian ini loh Bapak-bapak, ada kesiapan belajar, ada minat, ada profil belajar atau gaya belajar dari peserta didik kita. Nah, oleh karena itu, kali ini Bapak-bapak saya minta untuk membuat RPP ya, desain pembelajaran yang mengcover tadi semuanya, kesiapan belajar, minat, profil atau gaya belajar tadi yang berdiferensiasi. Oke, saya beri waktu Bapak-bapak 15 menit ya untuk mendesain pembelajaran tersebut, rencana pembelajaran tersebut ya. Oke, ya, wah sudah dikumpulkan ini. Coba saya tadi sudah terima nih. Ada Tadi sudah saya kirim Bu, punya saya Bu. Betul di drive ya Pak ya. Saya coba Iya, lihat betul. ya Pak ya. Wow, luar biasa sekali. Mantap. Ini baik. Saya coba buka RPP rencana pembelajaran yang telah dibuat. Saya buka. Oke, nih dia. Wah, ini muatan mupelnya adalah matematika kelas 2 ya. Wah, luar biasa ini Pak Novi mengajar di kelas 2 ditempatkan sebagai guru di kelas rendah ya Pak Putut. Ini penilaian ke Pak Novi luar biasa ini. Pak Novi ditempatkan. Jarang sekali ada guru laki-laki yang ditempatkan di kelas rendah. Oke. Baik. Kita coba sambil lihat ya, Bapak-bapak ya, kita bedah ya. Tadi kan ada diferensi konten, proses, kemudian produk ya. Sekarang RPP yang telah Bapak-bapak buat, kita coba lihat bagian yang mana nih yang memuat ketiga diferensiasi tadi. Baik, ini KI-nya, kemudian ini ada KD-nya ya, lalu ada IPK, indikator pencapaian kompetensi. Oke, kita coba langsung lihat ini tujuan pembelajaran. Materinya adalah jenis-jenis mata uang, macam-macam harga satuan barang, dan menghitung harga barang yang dibeli ya. Oke. Pendekatan yang dipakai matematika realistik ya Pak Novi ya. Oke. Iya Bu, betul Bu. Bisa tolong cocok untuk kelas 2. Oh iya Pak, betul, matematika realistik ya. Jadi ke anak-anak bagaimana agar matematika itu dekat dengan mereka, dekat dengan kehidupan sehari-hari, betul ya? Iya betul Bu, itu mengedepankan aktivitas siswa juga Bu dalam pembelajaran. Jadi ya bisa sesuai dengan karakteristik siswa dan tentunya ini sesuai dengan program sekolah penggerak ya Bu. Ya, betul. Jadi, karena kan selama ini kita mau yang ada di benak kita ya, matematika itu menakutkan ya Pak Novi ya. Tetapi justru dengan pendekatan ini, pendekatan yang Bapak tawarkan, model yang Bapak gunakan, ingin mematahkan stereotip seperti itu. Oke, berarti menggunakan model drill atau pengulangan. Metode yang dipakai adalah ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Oke, ini ada sumber dan media pembelajaran yang dipakai.
Oh, oke. Bapak membuat video juga ya, Pak ya? Ini link video Bapak ya? Iya Bu, betul Bu. Wah, luar biasa sekali ini. Sudah di-upload di YouTube pribadinya Pak Putut. Luar biasa ini gurunya Pak, membuat video pembelajaran. Wah. Oke. Nah, nanti hadiahnya Pak Novi boleh diambil ke Pak Putut langsung. Setelah ini. Baik, kita coba lihat kegiatan pembelajarannya dari mulai pembukaan nih. Oh, ini sudah di stabilo warna biru ya untuk menandakan diferensiasinya. Diferensiasinya kita coba lihat di pembukaan. Sehari sebelum pembelajaran, guru membagikan tautan pelaksanaan Zoom meeting melalui WhatsApp grup kelas. Kemudian melalui kegiatan Zoom meeting, guru menyapa siswa, memberikan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ini masuk ke dalam nilai religius ya. Kemudian, menyanyi dulu. Menyanyi lagu Garuda Pancasila, sudah lengkap, ada tautan linknya juga lagu Garuda Pancasilanya. Oke, ini di sini Pak Novi menyampaikan diferensi proses, yaitu untuk anak itu mengakomodir kebutuhannya yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kenapa Pak ya visual, auditori, dan kinestetik ini nih Pak dalam kegiatan menyanyi Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oke, ya betul Pak Novi. Jadi dengan bernyanyi, seperti tadi yang Bapak sampaikan, jadi bernyanyinya tidak hanya sambil duduk ya, benar-benar Pak. Jadi anak-anak diajak untuk bangun, kan selama ini kan kalau pembelajaran daring itu statis duduknya. Nah dengan lagu Garuda Pancasila, anak-anak diminta untuk berdiri, visual berarti kan mereka melihat ya tayangannya, kemudian auditori mereka mendengarkan lagu tersebut, dan kinestetik kan berarti dengan gerakannya bagaimana memberikan semangat ke anak-anak. Jadi ruh dari spirit dari Garuda Pancasila itu sampai ke anak-anak. Oke, kemudian yang kedua, yang berikutnya di kegiatan pembukaan adalah guru meminta siswa untuk mengecek kembali kehadiran. Nah, yang masuk lagi nih diferensiasinya di kegiatan berikutnya. Guru memotivasi siswa untuk menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya, untuk mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Ini kalau menurut Pak Novi masuknya ke diferensiasi konten, yaitu mengakomodir kebutuhan siswa dalam pembelajaran tentang lingkungan dan sains. Jadi dengan menerapkan PHBS ini ternyata mengakomodir ya kebutuhan siswa bahwa mereka harus bisa bersih gitu ya, menjaga lingkungannya. Tuh. Baik. Berikutnya guru menjelaskan pada siswa tentang tujuan pembelajaran, dan yang ini siswa memulai aktivitas pembelajaran dengan melakukan ice breaking atau brain gym. Nah, menurut Pak Novi, brain gym itu merupakan masuk ke diferensiasi konten. Itu mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik atau senang melakukan kegiatan lapangan dengan gerak ya. Seperti tadi yang kita lakukan juga, Bapak-bapak, brain gym itu juga mengakomodir untuk gaya belajar yang kinestetik. Oke, ini yang dibuat oleh Pak Novi di dalam kegiatan pembukaan yang dilakukan Pak Novi. Berikutnya adalah kegiatan inti. Coba di sini kegiatan dilakukan melalui Zoom meeting. Siswa melalui Zoom meeting, guru melakukan apersepsi, mengaitkan materi sebelum dan yang dipelajari, lalu mengamati video pembelajaran yang telah dibagikan. Oke, Pak Novi berarti membuat 2 video ya, Pak ya? Wah, luar biasa ini, Pak Novi. Di dalam video tersebut, video yang telah dibuat masuk ke diferensiasi produk. Jadi ada produk yang dihasilkan, mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar audio visual. Oke. Wah, ini ada QR juga ya.
Pak Putut ini ternyata guru-guru di SD Bapak ini sudah mahir dalam membuat QR ya Pak ya? Iya, mereka semangat sekali untuk berubah. Betul Pak, ada QR-nya. Wah, luar biasa ini sudah ada QR-nya. Oke, kemudian ada lagi ini. Diferensiasi produk lagi nih, pakai PowerPoint. Lalu siswa diminta untuk mengamati gambar, lagi-lagi ke produk, diferensiasi produk. Mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar, senang dengan buku bergambar ya, visual ya. Oke, mana lagi? Oh, ini ternyata ada proses, diferensi proses. Guru memberikan pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa ya. Ini pertanyaan pemantik yang telah dibuat. Berapa harga masing-masing barang? Dapatkah kalian menyebutkan pecahan yang sesuai dengan harga barang tersebut? Menurut Pak Novi, ini masuk ke diferensi proses, yaitu mengakomodir kebutuhan siswa yang memiliki senang dengan pembelajaran matematika. Oke, ada lagi proses, sama lagi. Menggunakan media PowerPoint untuk siswa diminta menentukan harga barang yang sesuai dengan jumlah barang yang dibeli. Oke, kita coba lihat lagi ya mengenai ini lengkap nggak ya LKPD-nya segala macamnya ada asesmennya. Ini diferensi produk dan proses, kemudian ada lagi diferensi produk. Oke, kemudian kita lihat asesmennya, ada rubrik penilaian sikap, betul sekali. Jadi ada penilaian itu ada 3, sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Oke, ini telah dibuat lembar penilaian sikap. Baik, kemudian keterampilannya. Oke, nah sudah ini. Yang belum berarti apa ya? Penilaian apa ya? Di rubrik penilaian yang belum? Betul Pak Sahlan. Penilaian pengetahuan yang belum dicantumkan di sini. Kemudian apa lagi ya yang belum ada? Biasanya di bagian akhirnya ada apa ya, Bapak-bapak ya? Betul. Ada refleksinya, iya. Dan yang terakhir ini yang belum sempat tercantum ini Pak Novi, ingat tanda tangan guru dan mengenai kepala sekolah. Pengesahan ya Bu ya. Betul. Iya, Pak Putut ini dijewer aja dulu ya Pak Putut ya. Lupa mencantumkan namanya sendiri dan nama Bapak loh di dalam rencana pembelajaran. Oke. Nah, Oke. Dari rencana pembelajaran yang telah dibuat Pak Novi, coba Pak Mabrur, kira-kira apa yang Bapak bisa masukan apa yang Bapak bisa berikan ke Pak Novi selaku guru kelas 2 tadi setelah melihat telah dibuat, lalu ada diferensiasinya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu pelatih ahli Bu Nerunisa. Mohon maaf tadi saya telat harus mengurus anak yang ada masalah di BK. Saya kan wali kelas. Tadi sebagai feedback dari apa yang telah dibuat oleh Pak Novi, saya kira secara umum sudah baik ya. Cuma saya sepakat tadi bahwa ada beberapa hal yang di bagian-bagian akhir ketinggalan ya, mungkin itu menjadi perbaikan untuk kedepannya begitu. Betul, oke. Terima kasih Pak Mabrur. Baik, kalau Pak Sahlan sendiri apa Pak? Ya. Apa Bu pertanyaannya Bu? Apa yang perlu diperbaiki lagi dari Pak Novi Pak? Lebih ini aja ya Bu, lebih apakah lebih betul itu berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, itu sih saya mempertanyakan itu. Jadi asesmen diagnostik lebih
terukur lah begitu. Nanti pendekatannya kurang tepat lah. Saya sih menyoroti itu. Begitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kita tadi telah membedah bersama-sama ya setelah Bapak membuat RPP, kemudian kemudian kita membedah salah satu RPP yang telah Bapak buat, kita bedah mendalam mengenai diferensiasi konten, proses maupun produk. Oke. Nah, dari yang telah kita lakukan nih dari awal sampai akhir ini tidak terasa ya Bapak-Bapak ya. Oke, manfaat apa yang Bapak-Bapak peroleh dari materi ini? Silakan Pak Novi. Ya, terima kasih Bu Nisa, terima kasih Bapak Ibu tadi sudah mengoreksi hasil RPP saya ya Bapak Ibu ya, yang sudah mencoba untuk sesuai ya dengan RPP berdiferensiasi. Mungkin manfaat bagi saya jadi tahu kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Jadi ketika nanti saya membuat RPP lagi, saya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu Bu Nisa. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Novi. Oke, iya Bu, sama-sama. Baik, Bapak-bapak, apakah ada materi yang masih belum dipahami? Pak Putut, Pak Mabrur, Pak Safwan? Iya Bu, masih mantap sekali. Terima kasih teman-teman sudah berbagi pengalaman. Oh iya, oke, baik. Oke. Sebelum kita akhiri, saya masih ada satu lagi nih Mentimeter. Oke, sebentar, saya buka ya. Saya copy linknya agar kita lebih mendalam lagi. Ingat lagi mengenai materi ini, saya berikan di kolom cakap. Bukan? Oke, silakan Bapak-bapak. Di slide yang kedua ada pertanyaan, apa saja yang perlu disiapkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik? Nampak tidak ya Mentimeter saya? Masih yang tadi, masih yang lama Pak pertanyaannya. Di slide yang kedua. Oh, yang kedua ya? Yang kedua Pak. Saya pakai HP Bu. Oh, pakai HP. Nggak bisa akses, iya. Ini ya, berat soalnya ya, lagi. Pak, ya? Iya, nggak bisa buka. Oh, nggak bisa buka. Oke. Iya. Pak Mabrutut masih terlihat tidak? Aku masih yang pertama ya. Masih yang pertama. Yang kedua ini sudahkah? Oke. Kalau belum tampak, kita apa? Oke, kalau gitu apa saja yang perlu disiapkan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik, Bapak-bapak? Pak Mabrur, apa yang perlu disiapkan Pak Mabrur? Mempersiapkan asesmen diagnostik ya. Oh diagnostik. Iya, diagnostik ya, asesmen diagnostik ya di awal ya. Oke, good job. Apalagi Pak Putut? Ya, setelah melaksanakan asesmen diagnostik, dianalisis untuk mengetahui minatnya, kemudian mengetahui gaya belajarnya dan mengetahui kesiapan belajarnya. Oke, setelah asesmen, kemudian mengetahui gaya belajar, minat, ya. Wah, luar biasa. Dan menyiapkan ragam metode pembelajaran ya. Oh iya, betul sekali Pak Sahlan. Jadi setelah dapat semua informasinya, tentu kita harus membuat beragam model pembelajaran agar merangkul diferensiasi seluruh peserta didik. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena yang benar selalu datang dari Allah dan salah selalu datang dari saya. Terima kasih banyak. Salam semangat, salam sukses Bapak Ibu guru penggerak luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Lanjut. Refleksi dulu, Pak. Oh ya. Oke, lanjut refleksinya apa, Pak? Akhirnya selesai juga. Monggo Pak Putu dulu atau ya, baik, Bapak terima Ibu yang kasih lain. atas kesempatan yang pertama. Refleksi dari simulasi dari Bu Khairunisa yang pertama, luar biasa semangatnya, ya, artinya penuh energi, ya, penuh dengan berapi-api. Jadi itu biasanya kalau fasilitatornya semangat, biasanya mudah menular ke yang pesertanya. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi mohon dipertahankan hal yang positif. Yang lainnya sudah sesuai dengan langkahnya, mulai dari pembukaan, intinya, dan diakhiri dengan refleksi penutup sudah memenuhi semua. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Putut. Monggo. Ya, cukup responsif ya, melihat kerja peserta, hasil tugasnya gitu, cukup detail, mengamati hasil kerja, ada upaya ke sana, jadi sangat detail, itu menarik, bagus. Thank you. Pak Novi selaku guru kelas 2. Maaf ya Pak, saya nemunya itu RPP-nya tembak langsung. Iya Bu, ya udah bagus, suaranya juga udah jelas, cuma ya itu tadi saya sempat pindah ini, jadi nggak begitu ini, ada gap dari ini. Jadi saya nggak terlalu utuh juga ngikutin. Oke, nggak apa-apa. Ya, mangga Bu. Oke, ya. Pak Mabrur, saya sampai nggak tahu Pak Mabrur masuknya kapan. Jadi baru bisa Pak terakhir. Sorry Pak. Tapi ini Bu Nisa yang kalau lagi nyampein training kayak bukan Bu Nisa yang saya kenal gitu. Iya betul Pak. Sangat energik ternyata ya. Semangat betul. Ya, semangatnya wong Sumatera Pak. Iya. Kombinasi wong NTB. Mantap. Pokoknya sudah mantap. Saya sudah bisa nebak alurnya, sudah dari awal sudah runtut dan penyampaiannya juga, clarity-nya juga jelas gitu. Makasih Bu, lanjutkan. Akhirnya bisa makan saya. Oke, lanjut. Ini berarti di pause dulu ya? Sudah ditutup Pak rekam. Di stop dulu Pak. Recordernya. Ya, ini stop.